Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Wida Ningsih yang akan menemani kalian hanya di The Podcast. Baik teman-teman, pada episode kali ini kita akan mengenal lebih dekat dengan Kampus Budi Bakti. Nah, penasaran gak sih bagaimana Kampus Budi Bakti? Nah, sebelum kita langsung ke narasumbernya, aku mau menjelaskan secara ringkas dulu. Jadi Kampus Budi Bakti merupakan kampus yang memiliki mahasiswa yang berkarakter sosio-teknopreneur, dan Kampus Budi Bakti ini memiliki 2 jurusan. Yang pertama D3 Pemasaran dan S1 Manajemen. Pada saat ini Kampus Budi Bakti beralamat di Jalan Raya Parung Bogor, kilometer 42, Desa Jampang. Nah, pada hari ini The Podcast kedatangan bintang tamu nih yang sangat spesial. Beliau adalah orang yang sangat spesial di Kampus Budi Bakti dan sangat cantik, Masya Allah. Oke, kita langsung aja ya tanya-tanya mengenai Kampus Budi Bakti bersama Ibu Rina Fatimah. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Bu di The Podcast. Terima kasih, saya sudah diundang di The Podcast Terima kasih ini. juga sudah menyempatkan waktunya untuk hadir. Baik, Bu Rina apa kabar? Alhamdulillah sehat. Wida apa kabar? Alhamdulillah saya sehat. Baik, sebelum kita bahas lebih jauh mengenai Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Budi Bakti, saya kalau boleh tahu tahun berapa sih Bu Ibu gabung ke Kampus Budi Bakti? Kalau tepatnya sih saya gabung di tahun 2018. 2018 ya, aku tidak salah. Tapi memang belum intensif ya, berada di Kampus Budi Bakti. Kalau intensifnya sih itu sejak tahun 2021, tepatnya sih di September 2021. Begitu. Berarti lumayan agak lama ya Bu ya? Ya lumayan, alhamdulillah. Baik Bu, kalau boleh tahu jabatan apa sih Bu yang pernah atau saat ini yang Ibu pegang di STIM Budi Bakti? Yang saya tahu kan Ibu sebagai dosen. Apakah ada jabatan lain di STIM Budi Bakti? Oke, kalau waktu pertama di Kampus Budi Bakti saya menjabat sebagai Kepala Satuan Penjaminan Mutu Internal. Kemudian tidak lama kemudian ya, setelah 1 tahun kemudian saya diberikan amanah oleh Dompet Duafa menjadi Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Budi Bakti. Masya Allah. Jadi Ibu seorang ketua ya, saya sangat bangga ya sudah mau wawancara Ibu, mohon maaf ya. Baik, seperti yang kita ketahui teman-teman bahwa Ibu Rina ini selain seorang dosen di Kampus Budi Bakti, dia juga seorang ketua di Kampus Budi Bakti. Nah, kalau saya boleh tahu Bu, apa sih Bu prinsip yang Ibu terapkan ketika Ibu mengajar di Kampus Budi Bakti? Yang pertama adalah tentunya disiplin ya, karena disiplin itu bagi seorang dosen ya, disiplin dari sisi waktu gitu ya, paling utama. Kalau kita misalkan mengajarnya jam 8 ya, kita datangnya lebih awal atau setidaknya tepat jam 8 misalkan, seperti itu. Seandai pun ya, namanya juga dosen kan kadang-kadang juga ada urusan yang mendadak misalkan, seperti itu, ada urusan lain, maka yang harus dilakukan adalah memberikan informasi kepada mahasiswa. Jadi itu juga bagian dari disiplin, kita memberikan informasi bahwa saya telat 15 menit, saya telat 30 menit, mohon maaf ya teman-teman salah. Itu juga sebenarnya bagian dari disiplin. Jadi yang pertama adalah disiplin dari sisi tepat waktu gitu ya. Kemudian disiplin dari sisi kan kalau di awal itu kita selalu ada yang namanya kesepakatan belajar gitu ya. Materi-materi apa sih yang akan nanti teman-teman terima selama 1 semester gitu ya. Dan itu pasti kan disampaikan di awal. Kemudian kenapa itu disampaikan? Karena supaya mahasiswa juga tahu gitu ya, selama mengikuti mata kuliah tersebut, materi-materi apa saja akan mereka dapatkan begitu. Dan mereka juga sudah punya rencana mungkin untuk saya mau baca ini, baca itu dan lain sebagainya seperti itu, sehingga pada saat ada di dalam kelas tidak kosong kan gitu ya. Nah, itu juga bagian dari disiplin yang saya terapkan untuk menyampaikan bahwa
oh ya ini materi-materi kita ya, pertemuan 1 kita akan bahas ini, pertemuan 2 kita akan bahas ini, dan seterusnya. Kemudian itu disiplin. Yang kedua adalah terbuka, fair gitu ya. Jadi disampaikan secara terbuka kepada mahasiswa gitu, keterbukaan ya, komunikasi yang terbuka gitu ya. Jadi misalkan seperti materi yang kita sampaikan itu jelas gitu kan, tujuan-tujuan pembelajarannya apa. Begitu juga dengan nanti soal di saat ujian, jangan sampai nanti materi yang kita sampaikan apa tapi ya, ujiannya apa gitu. Ya, jadi itu juga itu bagian dari keterbukaan kita di dalam ruang kelas. Dan yang terakhir adalah yang terakhir itu yang saya coba terapkan kepada mahasiswa adalah kegigihan ya, karena belajar sewaktu di SMA begitu ya, dengan tingkat perguruan tinggi pasti berbeda, betul. Gitu kan. Kalau di SMA ya kalau ngerjain tugas bisa bareng-bareng kayak gitu. Sebenarnya di kuliah juga bisa sih bareng-bareng, tapi tuntutan untuk belajar mandirinya jauh lebih besar dibanding sewaktu di SMA ya, seperti itu. Nah, oleh sebab itu dia harus saya mendorong mahasiswa saya itu menjadi mahasiswa yang gigih gitu ya dalam mengerjakan tugas gitu, karena tugas itu adalah bagian juga tanggung jawab, sehingga ketika dia mengerjakan tugas, saya selalu sampaikan, mungkin Wida ini juga salah satu mahasiswa saya di mata kuliah perilaku keorganisasian. Saya selalu sampaikan bahwa jangan hanya sekedar mengerjakan tugas, tapi bagaimana kerjakan tugas itu sebaik-baiknya. Sebaik-baiknya itu sebenarnya adalah ingin mendorong agar teman-teman itu mengerjakannya seideal mungkin sebagaimana tugas itu diharapkan gitu. Nah, disitulah sebenarnya ruang kesungguhan itu. Begitu. Apalagi sebenarnya ya tantangan kita adalah di AI ya. Sebenarnya searching di AI, kasih kata kunci langsung keluar semua tuh, kan. Gitu. Sekarang tuh mudah ya, Bu. Mudah, sebenarnya mudah, tetapi tapi jangan jadi itu AI itu dia hanya kita jadikan sebagai teman gitu ya, alat bantu, tapi dia bukan jangan sampai kita jadi ketergantungan terhadap AI seperti itu sih. Jadi kita dalam mengerjakan tugas. Jadi sebagai mahasiswa kita nggak boleh ketergantungan banget sama AI ya. Jadi kita nggak ada kegigihan buat belajarnya gitu kan. Kalau ya tidak ketergantungan, tapi kita bukan berarti menjauh ya. Maksudnya berteman aja gitu. Jadi kalau misalnya saya pun juga menggunakan AI kok. Setiap saya membuat materi begitu ya. Kemudian juga mengerjakan artikel, jurnal gitu ya. Saya juga pakai AI, tapi AI itu sekedar membantu saya untuk mencari ide tulisan apa yang akan saya masukkan ke dalam tulisan-tulisan saya kayak gitu. Tapi dia bukan berarti kayak kamu copy paste gitu. Jadi membantu aja ya, Bu ya. Seperti itu. Baik, apa sih Bu yang menginspirasi Ibu Rina untuk menjadi seorang dosen, dan kalau boleh tahu Ibu Rina ini mengajar di bidang apa nih di kampus Budi Bakti? Yang menginspirasi saya menjadi seorang dosen itu adalah bapak saya sebenarnya, karena bapak saya itu adalah seorang guru. Ya, beliau itu guru SMA. Kalau zaman dulu itu namanya sekolahnya kayak sekolah SMA itu kayak sekolah rakyat gitu ya namanya. Ya, beliau guru ilmu alam sebenarnya. Kalau sekarang guru ilmu alam tuh ya ilmu pasti ya. Kalau sekarang mungkin kayak fisika gitu ya, ataupun matematika. Nah, bapak saya itu adalah seorang guru. Nah, ketika beliau sudah tidak menjadi guru, kemudian beliau bekerja di sebuah perusahaan seperti itu. Nah, tapi di perusahaan itu ada kayak ada balai diklat pendidikan dan pelatihan gitu ya. Nah, beliau juga ngajar tuh di situ gitu. Nah, waktu beliau ngajar, kan biasa ya kalau namanya balai diklat itu selalu ada ujian juga kan. Iya, betul. Nah, selalu ada terus ada ujian, terus beliau bikin soal segala macam, terus nanti dijawab sama pesertanya di dalam sebuah biasalah kertas folio segala macam. Nah, itu nanti bapak saya kasih ke saya.
coba kamu koreksi gitu. Jadi mengoreksi. Iya, mau ya, koreksi, yang tapi pas- Mas saya udah kasih ini ya, kasih apa, kunci jawaban gitu ya. Coba dikoreksi terus nanti dibaca ulang lagi sama bapak saya gitu. Nah, dan saya itu yang menginspirasi saya, kenapa saya ingin menjadi dosen gitu ya, karena memang bapak saya adalah seorang guru awalnya seperti itu. Masya Allah, keren sekali. Dan kalau boleh tahu Ibu mengajar di bidang apa di kampus Budi Bakti ini, Bu? Saya mengajar di bidang terutama kalau kekhususannya sih di manajemen sumber daya manusia ya, SDM. Kemudian juga ada perilaku keorganisasian, ada etika bisnis, kemudian ada manajemen strategik gitu ya. Sama satu lagi sistem informasi manajemen. Wah, Seperti keren itu. sekali, banyak ya Ibu Rina. Lumayan. Lumayan. Agak pusing sedikit, Bu. Pusing ngadepin mahasiswanya kadang-kadang. Lebih ke mahasiswanya jadi ya. Iya, Baik. iya. Seperti yang kita ketahui teman-teman bahwa Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Budi Bakti ini berada di naungan Dompet Duafa Republika, betul Bu? Betul. Nah, kalau boleh tahu bagaimana sih Bu pertama kali STIM Budi Bakti ini berada di naungan Dompet Duafa? Ya, ini berawal dari mimpi Dompet Duafa ya. Mimpi Dompet Duafa ingin mendirikan sebuah universitas. Dulu namanya Universitas Dompet Duafa atau DD University. DD University. Itu di launching pada tahun 2015, begitu ya. Kenapa sih Dompet Duafa ingin gitu ya memiliki sebuah universitas gitu ya? Karena kita tahu bahwa angka partisipasi perguruan tinggi di Indonesia ini masih jauh sekali ya, kurang lebih masih di angka sekitar 30%. Dan selama ini kan Dompet Duafa ketika ingin membantu mahasiswa itu lebih banyak di beasiswa saja. Dan itu pun juga dengan jumlah yang terbatas gitu ya, dan hanya di kampus-kampus perguruan tinggi negeri gitu. Terus bagaimana dengan anak-anak yang ingin melanjutkan pendidikan tinggi tapi dia bukan di kampus negeri gitu kan? Ya akhirnya Dompet Duafa, ya kenapa nggak kita buat universitas gitu ya, Universitas Dompet Duafa, di mana nanti mereka yang ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi begitu ya, bisa berkuliah di kampus Dompet Duafa ini. Awalnya begitu. Tapi dalam perjalanannya ternyata memang tidak mudah untuk mendirikan sebuah universitas gitu ya. Itu tentu tidak mudah. Akhirnya mimpi itu tetap ada, cuman dalam proses perjalanannya yang dilakukan oleh Dompet Duafa adalah membuat yang namanya Corporate University. Jadi Corporate University Dompet Duafa. Jadi semua aktivitas yang ada di Dompet Duafa itu yang berkenaan dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia seperti kayak pelatihan gitu ya, kemudian diklat segala macam, itu ngumpul semua di bawah corporate university-nya Dompet Duafa pada saat itu. Nah kemudian sambil itu dilakukan corporate university Dompet Duafa itu, sambil juga Dompet Duafa menyusun gitu rencana untuk mendirikan universitas. Awalnya mau buat universitas, ternyata kan juga universitas di Indonesia banyak gitu ya, dan kalau tidak salah ada moratorium, tidak boleh mendirikan universitas pada saat itu. Akhirnya diturunkan jadi institut, kemudian ke politeknik. Nah semua proses itu tidak berjalan, tidak membuahkan hasil gitu ya, sampai akhirnya ada satu langkah baru gitu ya, yaitu dengan mengakuisisi, mengambil alih gitu ya, alih kampus yang sudah ada. Nah itu mulai dilakukan pada tahun 2017 akhir gitu ya, 2017 akhir. Akhirnya Dompet Duafa mencoba untuk melakukan strategi yang lain gitu ya. Ya sudah, kalau memang mendirikan kampus itu ada moratoriumnya gitu ya, kemudian juga ada banyak persyaratan juga yang pada saat itu Dompet Duafa belum bisa penuhi gitu ya, salah satunya ketersediaan lahan dan seterusnya. Akhirnya Dompet Duafa mencoba untuk mencari cara lain. Nah caranya adalah melakukan akuisisi atau mengambil alih kampus yang sudah berdiri gitu ya, dengan mengakuisisi izin operasionalnya dan juga pindah
lokasinya. Nah, pada saat itu ketemulah dengan kampus Budi Bakti ya, Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Budi Bakti. Nah, sudah oke nih dalam proses perjalanannya, akhirnya di tahun 2018 terjadilah proses alih kelola itu ya, hingga akhirnya alhamdulillah di tahun 2020 secara legal Dompet Duafa sebagai yayasan ya atau badan penyelenggara perguruan tinggi dari Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Budi Bakti ini. Jadi sejak saat itu Lasti Budi Bakti di bawah naungan Yayasan Dompet Duafa Republika begitu. Perjalanannya cukup panjang juga ya Bu ya, Iya, betul. mengakuisisi kampus Budi Bakti. Oke, Bu, dengar-dengar pertama kali Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Budi Bakti ini berdiri di Bekasi. Bagaimana sih Bu perpindahan ke Parung katanya? Ya, jadi memang kampus ini kan didirikan di tanggal 7 Januari 2002 ya pada saat itu, dan lokasinya ada di Bekasi. Nah, kemudian setelah dialih kelola ke Dompet Duafa ya, dari Yayasan Pendidikan Budi Bakti ke Yayasan Dompet Duafa Republika, diputuskan gitu ya bahwa kampus dipindahkan juga lokasinya ke Bogor gitu ya, karena Dompet Duafa memiliki kawasan pemberdayaan namanya kawasan Zona Madinah. Nah, kawasan Zona Madinah ini diinisiate oleh Dompet Duafa untuk menjadi etalase sebenarnya. Etalase itu model ya, model bagaimana Dompet Duafa mengembangkan dana zakat, infak, sedekah dan wakafnya gitu ya. Mengelola dana ziswafnya itu melalui model program-program pemberdayaan. Nah, salah satunya adalah pendidikan gitu. Kita udah punya Sekolah Smart Excellence Indonesia yang di seberang ya dari kawasan zona ini. Kemudian ya akhirnya memutuskan untuk kampus juga berada di dalam satu kawasan zona supaya model etalasenya ini komplit gitu ya untuk layanan pendidikan dari jenjang pendidikan dasar menengah sampai ke pendidikan tinggi. Gitu, jadi akhirnya dipindahkanlah di Bogor gitu dan masuk ke dalam kawasan Zona Madinah. Jadi ada Wida udah tahu ya pasti ya, dan teman-teman juga nih diinformasikan kalau di kawasan Zona Madinah ini ada rumah sakit juga, kemudian kita juga punya program pemberdayaan ekonomi gitu ya, dan juga ada program pemberdayaannya pendidikan. Dan salah satunya adalah dari kampus Budi Bakti. Gitu. Oke Ibu, dengar-dengar kampus Budi Bakti ini ada cabangnya di Budi Sukabumi. Nah, itu di daerah mana ya Bu? Kalau boleh tahu. Di Ciambar. Kita nyebutnya bukan kampus cabang ya. Tapi dengar-dengar kampus cabang ya. Mohon maaf. Iya, tapi kita tidak menyebutnya sebagai kampus cabang gitu ya. Tapi kampus kita nyebutnya sebagai kelas kerjasama sebenarnya ya. Kelas kerjasama keinginan untuk melanjutkan ke pendidikan tinggi itu kadang-kadang itu bisa terhenti karena adanya keterbatasan akses gitu ya, keterbatasan akses. Nah, oleh sebab itu dengan adanya kelas kerjasama seperti yang dilakukan oleh kampus Budi Bakti sebenarnya adalah bagian dari kita membuka akses bagi masyarakat terutama yang di Ciambar tersebut untuk bisa berkuliah di kampus Budi Bakti dengan biaya kuliah yang affordable gitu. Affordable itu biaya yang terjangkau di kelompok masyarakatnya gitu. Dengan kualitas insya Allah baiklah gitu. Masya Allah, keren banget Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Budi Bakti ini. Baik Bu, kalau boleh tahu awal mula tim Budi Bakti ini ketika Ibu memimpin, apakah ada peningkatan sebelumnya sampai pada saat ini ya? Apakah ada peningkatan Bu mengenai kampus tim Budi Bakti? Oke, kalau menurut Wida ada nggak? Menurut saya sih ada ya Bu ya. Sebagai mahasiswa Sebagai juga mahasiswa ya. saya merasakan juga ada peningkatan. Oh ya, alhamdulillah ya. Ya. Jadi ya saya bersyukur gitu ya. Kita semua bersyukur bahwa semakin bertambah usianya kampus Budi Bakti, peningkatan yang ada di kampus ini juga ada gitu ya. Kalau yang sebelumnya kita masih kelasnya berpindah-pindah gitu ya. Ya alhamdulillah kan kalau di kawasan zona ini ada banyak ruangan sehingga kita bisa memanfaatkan ruangan tersebut gitu ya.
Tapi tidak enaknya adalah kelasnya jadi pindah-pindah gitu ya, karena pada saat itu Kak Budi Bakti sendiri belum punya gedung. Nah, alhamdulillah di akhir Desember 2022 kemarin gedung kampus Budi Bakti sudah berdiri ya, begitu. Dan mudah-mudahan sih itu menjadi tonggak awal ya, tonggak awal, karena mimpinya tetap sama dari tahun 2015 bahwa suatu saat nanti kampus Budi Bakti ini bertransformasi menjadi universitasnya Dompet Duafa, begitu. Jadi sebagaimana hari ini Dompet Duafa menjalankan programnya ya, Dompet Duafa itu ada program pendidikan, ada kesehatan, ada ekonomi, ada sosial dan dakwah dan kemanusiaan. Nah, harapannya 5 pilar programnya dilakukan oleh Dompet Duafa ini juga ada tuh di dalam perguruan tingginya Dompet Duafa itu sendiri. Jadi kalau hari ini ada ilmu manajemen begitu ya, suatu saat nanti ada fakultas kesehatan gitu ya, ada fakultas keguruan gitu ya, ada mungkin nanti ilmu manajemen status prodinya jadi naik jadi fakultas ekonomi misalkan seperti itu. Nanti di dalamnya adalah bicara soal pemberdayaan masyarakat, ada juga nanti fakultas teknologi kayak gitu ya. Jadi ataupun juga fakultas yang fakultas keagamaan ya, sosial dakwah dan seterusnya seperti itu. Jadi harapannya sih mimpi itu tetap ada. Ini adalah tonggak awal Dompet Duafa untuk memulai mewujudkan mimpinya menjadi sebuah universitasnya Dompet Duafa, begitu. Wah, keren sekali STIM Budi Bakti, Masya Allah. Baik Bu, kalau boleh tahu apa sih Bu visi dan misi dari STIM Budi Bakti? Visi dari kampus Budi Bakti adalah untuk di 5 tahun ke depan ya, kita ingin menjadi kampus yang berbasis socio-teknopreneur berprinsip people campus. Jadi hari ini perguruan tinggi banyak membicarakan soal socio-teknopreneur. Bagaimana bisa melahirkan profil-profil yang memiliki karakter kewirausahaan sosial dengan memanfaatkan teknologi. Kenapa itu menjadi topik gitu ya, menjadi topik hari ini. Kalau mungkin di awal-awal kalau kita lulus dari sebuah perguruan tinggi begitu ya, pasti setelah lulus ingin segera bekerja gitu ya. Kemudian yang kedua ataupun juga jadi akademisi gitu ya. Kalau bekerja berarti dia menjadi seorang profesional, kemudian kalau akademisi ya jadi dosen, peneliti dan seterusnya. Nah, ada juga mungkin jalur yang kewirausahaan. Nah, tapi hari ini kita ingin menguatkannya dari sisi kewirausahaan sosial. Jadi kita ingin mendorong mahasiswa kita itu dia juga punya misi sosial gitu ya, misi sosial yang itu nanti bisa memberikan perubahan di lingkungannya. Kan selama ini kita bukan selama ini ya, kita berharap bahwa kita nih teman-teman yang hari ini mendapatkan kesempatan untuk berkuliah di pendidikan tinggi gitu ya, jangan sampai malah menambah masalah di masyarakat kan, benar ya, kita nggak mau jadi sampah kan, sampah plastiknya udah banyak gitu ya, kita jangan sampai jadi sampah masyarakat, tapi bagaimana kita menjadi setelah kita lulus itu kita menjadi orang yang memberikan solusi bagi masyarakat gitu ya, menjadikan solusi. Nah, kami meyakini bahwa dengan profil kewirausahaan sosial ini itu bisa memberikan solusi bagi masyarakat, bagi lingkungan dan memberikan perubahan. Mungkin belum terlihat nyata gitu ya, dan mungkin juga teman-teman masih pada bingung kewirausahaan sosial itu kayak apa ya gitu ya. Nah, ini yang sedang kami coba kuatkan gitu, bagaimana lulusan dari kampus Budi Bakti ini bisa melahirkan banyak para socio-teknopreneur begitu ya. Jadi mereka kita akan perkuat dengan kemampuan untuk melakukan proses analisis masalah di lingkungannya begitu ya, kira-kira solusi apa yang akan mereka tawarkan, dan kemudian itu masuk ke dalam ruang entrepreneurship-nya, kewirausahaan sosial kayak gitu sih. Keren banget. Artinya begitu. Baik nih Bu, ada yang paling terpenting nih, menurut Ibu apakah peran pendidikan ini sangat penting untuk kehidupan kita? Menurut Wida sangat penting. Di mana pentingnya ya? Coba. Jadi kayak saya jadi dibalik nanya, nggak apa-apa sih. Nggak apa-apa, saya kan jawab kamu, ya teman-teman. Kamu kan hari ini
sebagai mahasiswa kampus Budi Bakti Iya, juga betul yang menikmati sekali. pendidikan kan. Betul. Nah, gimana tuh? Jadi menurut saya pendidikan adalah hal yang penting karena dengan ada kita jika melanjutkan nih kan ke perguruan tinggi, kita akan mendapatkan ilmu yang berbeda gitu kan, lebih luas dan juga kayak pengalamannya kayak gitu sih Bu. Penting banget buat kehidupan karena kita supaya nggak salah jalan juga dan mengetahui dunia masa depan kayak gitu. Menurut singkatnya menurut saya. Gitu ya. Kalau menurut Ibu bagaimana Bu? Satu lagi, ada yang berubah nggak dari Wida setelah Wida menjadi mahasiswa? Ada. Apa yang berubah? Dahulu saya orang yang tidak terlalu suka berbicara, tetapi saya menjadi orang yang percaya diri dan oke. juga mendapatkan pengalaman dan ilmu yang banyak di kampus Budi Bakti, teman yang banyak seperti itu Bu. Oke. Itu ya? Iya. Ya, baiklah. Tapi kalau menurut Ibu Gitu. gimana nih? Iya, Boleh sharing-sharing ke teman-teman. Iya, baik. Tentunya peran pendidikan itu sangat penting ya, teman-teman sekalian. Tapi sebenarnya kalau kita bicara soal pendidikan, pendidikan itu tidak selalu kita peroleh dari ruang kelas, gitu ya. Betul. Makanya kenapa di kita mengenal ada pendidikan formal, ada pendidikan non formal, ada pendidikan informal, gitu ya. Kalau pendidikan formal dia mengikuti jenjang pendidikan yang ada dari SD, SMP, SMA, kemudian perguruan tinggi. Kalau pendidikan non formal itu sifatnya kayak kita mengikuti pelatihan vokasional gitu ya, yang meningkatkan skill kita, keterampilan kita di luar dari pendidikan formal kita gitu. Kemudian juga ada pendidikan informal seperti kita berorganisasi gitu ya. Kemudian kita aktif di komunitas gitu ya. Kemudian apalagi ya, ataupun kita juga aktif di masyarakat, di organisasi masyarakat seperti Karang Taruna dan lain sebagainya. Itu adalah pendidikan informal. Nah, kesemua itu pasti tentu sangat penting ya buat kehidupan kita, karena tentunya saya meyakini bahwa kita sebagai seorang individu pasti ingin menjadi orang yang lebih baik. Kalau ditanya kamu cita-citanya apa gitu ya? Pasti cita-citanya baik ya Bu. Iya, pasti dong cita-citanya ya ingin jadi orang yang lebih baik lagi. Iya, betul. Atau pengen jadi orang yang lebih sukses lagi. Betul. Atau apa? Pokoknya selalu menginginkan orang yang lebih baik kan gitu. Nah, untuk menjadi orang yang lebih baik tentunya kan butuh proses. Nggak bisa langsung zep pakai Doraemon pakai pintu ajaib gitu kan, buka berubah gitu ya. Pasti enggak dong gitu kan, pasti dia butuh proses. Nah, proses itulah dapat kita lalui melalui pendidikan gitu ya. Di dalam pendidikan kita dapat pengetahuan, itu sudah pasti. Kita dapat knowledge gitu ya, bagaimana guru atau dosen kita mentransfer pengetahuannya gitu ya. Kemudian selain knowledge, kita juga diberikan penguatan karakter tentunya gitu ya. Kan pasti kalau masuk ke dalam sebuah institusi pasti ada tata tertib gitu ya, aturan dan lain sebagainya gitu. Itu adalah bagian dari penguatan karakter. Kemudian yang berikutnya tentunya juga diajarkan keterampilan gitu ya, keterampilan yang sifatnya soft skill maupun yang hard skill gitu. Nah, itu tentunya akan membantu kita untuk mewujudkan diri kita yang jauh lebih baik lagi, menjadi pribadi yang jauh lebih bermanfaat gitu. Jadi begitu pentingnya pendidikan gitu ya. Dan satu lagi, ternyata ketika di dalam dunia kampus, ini saya belajar dari pengalaman saya ya sewaktu saya kuliah gitu ya. Di kampus itu bukan hanya sekedar kita belajar tadi mendapatkan pengetahuan gitu ya, karakter, kemudian juga keterampilan gitu ya. Yang tadi Wida sampaikan, kita dapat banyak teman. Nah, artinya bahwa di dalam dunia kampus itu membantu kita untuk membangun jaringan gitu, jejaring gitu ya, pertemanan gitu ya. Pertemanannya bukan hanya sekadar buat teman kongko-kongko gitu ya, duduk minum kopi gitu ya, ataupun nyemil hal macam enggak, tapi ada obrolan-obrolannya yang mungkin juga akan menjadi obrolan-obrolan yang produktif ya, yang mungkin ada ide, oh ya itu keren banget, oh gimana kita akhirnya ngobrolnya jadi serius tuh kan, dan sebagainya. Terus nanti ketemu siapa, dia punya jaringan apa, yang dia punya jaringan akhirnya ketemu dan sebagainya, bisa terwujud. Jadi makanya kenapa kami mendorong mahasiswa kami itu, kalau
kuliah atau menjadi mahasiswa gitu ya, jangan hanya kuliah aja gitu. Kalau bisa juga aktif di organisasi, karena organisasi itu membuka ruang pertemanan yang lebih luas lagi gitu. Karena organisasi ini pasti dia akan bertemu dengan organisasi lainnya yang pasti di luar kampus kan. Iya, betul. Nah, itu akan membuka ruang pertemanan yang lebih luas lagi, dan itu sangat bermanfaat nanti setelah kamu lulus dari kampus. Tujuannya teman-teman itu melanjutkan teman-teman ke jenjang pendidikan tinggi itu tujuannya buat apa gitu. Oh, tentunya saya pengen jadi orang yang sukses. Definisikan sukses yang menurut teman-teman itu apa. Sukses itu abstrak gitu ya. Jadi harus harus diperjelas gitu ya. Sukses itu apa menurut teman-teman gitu ya, didefinisikan. Karena ketika kita tahu kemana tempat yang akan kita tuju, maka kita akan tahu dengan cara apa kita akan menuju ke tempat itu. Contoh misalkan Wida mau ke Bandung. Ke Bandung itu ada dengan jalur apa? Kereta. Ada kereta cepat hari ini, ada naik bis, ada travel gitu kan, atau naik mobil pribadi gitu. Kalau naik bis mau dari stasiun mana? Lebak Bulus, Kampung Rambutan, banyak kan. Nah, setidaknya ketika kita tahu apa yang mau kita tuju, tempat yang mau kita tuju, arah yang mau kita tuju, kita sudah mulai men-setting dari awal dengan cara apa saya akan menuju tempat itu. Nah, jadi buat teman-teman, pertama, tetapkan tujuan akhirnya teman-teman, begitu. Jangan hanya sebatas mengejar nilai, gitu ya. Jangan hanya sebatas yang penting lulus gitu ya. Tetapi apa? Atau dapat gelar. Dapat gelar itu juga beban loh maksudnya. Tanggung jawab sebagai seorang sarjana, ngomongnya udah nggak bisa lagi ngomongnya ngasal gitu kan, karena udah jadi sarjana, udah menjadi orang yang well educated gitu ya. Jadi ditetapkan dulu tujuannya apa, sehingga tahu apa yang harus kita lakukan, dengan cara apa, bagaimana, dan seterusnya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah, nah ini yang kadang-kadang yang saya temukan di mahasiswa kampus Budi Bakti, karena ada juga kelas karyawan gitu ya, dan juga ada kelas yang reguler, adalah bagaimana mengelola waktu gitu ya. Kita semua yang ada di sini punya waktu yang sama, sama-sama punya waktu satu hari 24 jam. Tapi kok ada yang lebih lebih sukses dari saya, kok gini-gini aja gitu ya, dan lain sebagainya. Nah, itu bisa jadi karena kemampuan kita dalam mengelola waktunya belum baik gitu ya. Nah, oleh sebab itu mari kelola waktu dengan sebaik-baiknya gitu. Gitu, di Islam pun juga sudah mengingatkan itu, Allah juga sudah mengingatkan itu, demi waktu, demi masa, seperti itu ya. Nah, jadi waktu itu menjadi sangat penting. Nah, maka manajemen waktu, kalau kesulitan bagaimana manajemen waktu, bikin jadwal gitu ya, mulai dari yang kecil-kecil aja, jadwal hari ini saya mau ngapain aja, 1, 2, 3, 4. Nah, dan komit gitu, jangan sampai nanti udah bikin 1, 2, 3, 4, nanti deh, besok deh, tunda, akhirnya numpuk gitu, stres, itu kan pusing, sakit perut, itu besok stres juga sih Bu ya. Terus besok tiba-tiba nggak ke kampus, saya sakit perut Bu gitu kan. Nah, kayak gitu dari sisi manajemen waktu. Jadi pertama tetapkan, yang kedua adalah manajemen waktu, karena dengan ketika kita punya waktu, setelah kita bisa mengelola waktu dengan baik, sama satu lagi yang terakhir adalah tentunya komitmen ya. Komitmen teman-teman sekalian. Jadi 4 tahun itu bisa waktu yang lama, bisa juga waktu yang sebentar gitu ya. Dengan kita berkomitmen, maka 4 tahun itu akan sangat kita nikmati gitu ya, dan kita bisa mencapai apa yang kita harapkan, dan juga orang tua ataupun masyarakat harapkan, begitu. Masya Allah. Nah, itu teman-teman yang dari Ibu Rina ya, pokoknya tentuin tujuan dulu. Tentukan tujuan kalian dulu untuk masuk perguruan tinggi itu seperti apa, dan komitmen, lebih tepatnya komitmen ya Bu ya. Baik, selesai sudah nih perbincangan kita sama Bu Rina pada episode pengenalan lebih dekat lagi dengan kampus Budi Bakti, dan semoga perbincangan pada hari ini dapat memberikan informasi kepada teman-teman mengenai kampus Budi Bakti. Nah, teman-teman diingatkan lagi ya bahwa pendidikan itu penting. Jadi untuk menentukan kita lebih baik lagi di masa depan, betul Bu? Baik.
sekian sudah ya. Terima kasih kepada Bu Rina yang Sama-sama, sudah menyempatkan Komida. waktunya. Masya Allah, cantik sekali hari ini. Terima Dan kasih. terima kasih juga buat teman-teman yang sudah nonton The Forecast pada episode kali ini. Jangan lupa ya, tonton terus tiap episodenya. Dan sebenarnya Bu, kita ada sebelum penutupan tuh kayak ada slogan gitu Bu. Apa Jadi kayak tuh? gini. Jangan lupa like and subscribe The Forecast kayak gitu Bu. Oh. Ibu boleh ikutan? Gerakannya kayak gimana? Jadi kayak like Like and subscribe The Forecast Oke, kayak gitu. baiklah. Oke, kita langsung ke kamera ya Bu ya. Baik. Jangan lupa like and subscribe The Forecast. Pokoknya tonton terus episode The Forecast selanjutnya. Terima kasih. Saya Wida Ningsi Sama-sama, undur terima diri. kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.